Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Kembali bersama saya Pak I Dunia Kijo dan bersama saya nih di samping saya ini Mas Novi nih. Bagaimana sehat tuh? Alhamdulillah sehat Mas. Ganteng 5 bulan nggak ketemu ya Hu? Januari 6 bulan ya. 6 bulan. Terakhir main di event Boyolali ya Hu? Iya Januari akhir itu. Januari akhir kemudian ketabrak corona. Terus ini ya kondisi sudah memungkinkan, maka ya nyambung silaturahmi ya. Iya Mas. Main ketularan ilmu nih jadi. Oke, pagi hari ini kita akan ngobrol ya barangkali nanti Om Novi bisa membuka ilmunya. Ya, bukan buka ilmunya ya, bisa membuka pengalaman. Pengalamannya mengenai lovebird konslet. Dan hari ini materinya adalah bagaimana pemilihan bahan yang tepat ya, Hu. Atau apa? Iya, ya kita nggarap bahan itu kemungkinannya lebih besar daripada kita asal bahan. Kemungkinan untuk jadi itu lebih besar. Itu semua kan kita cuma main feeling Mas. Jadi setelah main feeling itu diketahui itu, menurut saya itu untuk proses menjadi dia konslet itu kemungkinannya lebih besar daripada kita mengambil bahan asal bahan. Asal-asalan gitu. Asal bahan. Jadi hari ini bagaimana kita memilih bahan yang tepat agar waktu yang dikeluarkan itu, misalnya aku ngambil bahan A, iki B, aku sing iki asal-asalan, sing iki ya sesuai dengan kriteria, dengan dengan jangka waktu yang sama. Insya Allah kalau kita tidak asal-asalan itu kemungkinan besar jadinya ada yang kemungkinannya lebih besar. Nah, kemungkinannya lebih besar. Iya, daripada kita asal bahan kayaknya bagus tapi sebenarnya itu kurang. Ya, contohnya itu dia ngekek titik tapi sambil liar itu Mas. Sambil liar apa bahasanya? Nah, sambil liar itu burungnya. Itu malah kurang cepat, menurut saya kurang cepat daripada burung yang awalnya vektor dan durasi cek kenceng, punya power. Itu untuk kita proses menjadi konslet itu kemungkinannya lebih besar jadinya. Daripada orang justru cenderung kebanyakan yang dulu saya pahami itu enak liar tapi sebenarnya susah, lama. Tapi kalau aku boleh tanya, mungkin bisa dikategorikan. Mungkin jenengan kayak kemarin juga jenengan mengkategorikan dobelan. Ada yang dobelan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai sempurna. Kalau kriteria jenengan untuk bahan yang tepat yang kemungkinan besarnya jadi untuk diolah menjadi konslet itu yang seperti apa, Hu? Jadi tahap paling awal itu awalnya dia sering bunyi tapi vektor Mas, vektor. Jadi wak nadanya vektor lah. Kalau saya mengatakan itu ngefek banget lah, punya power banget untuk dia ngekek. Lah setelah kita proses dengan sekian lama disendirikan atau kita kasih jodoh dulu baru disingle lagi, itu nanti lama-lama nadanya kering Mas. Jadi dari vektor nanti ke kering, daripada liar itu kayaknya minor, sebenarnya susah itu. Bisa jadi tapi kemungkinannya lebih besar yang burungnya punya power dan ngefeknya. Itu pengalaman saya dari yang kemarin tak jual 3 itu semuanya vektor Mas. Semua vektor. Vektor punya power, ngekeknya benar-benar punya power, vektornya ada. Itu malah cepet jadi. Itu bahan. Itu sama saja nggak antara bahan yang jantan sama betina kriteria? Sama Mas. Sama, cuma kita pengolahan bahan betina dan jantan itu bedanya sebagian besar itu di settingan untuk jalan lapangan. Jalan lapangannya, kalau settingan betina kan ada yang single, ada yang jodohan, ada yang PAUD, ada yang pakai jantan gestang, ada yang pakai betina. Itu kalau jantan kan harus pakai betina untuk ngunciinnya di lapangan. Gitu. Selain kriteria yang tadi yang burung yang ngefek gitu ya, itu ada kriteria lagi nggak? Dia
sebenarnya kunci utamanya seperti itu untuk menjadinya dia nadanya sampai syukur-syukur udah dapat bahan tapi nada bukan nada standar vector Mas. Nah dia nggak double, cuma cik 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 cik. Nah di tengahnya itu biasanya udah mulai ada nada kering dan habis itu diem nggak apa-apa. Belum dobelan nggak apa-apa, tapi dengan cara durasinya agak molor, agak panjang, dan dia punya power yang seperti itu yang tadi saya bilang itu kemungkinannya lebih besar. Kemungkinannya lebih besar. Lebih besar, jadi daripada kita cari bahan kelihatannya dobelan tapi kayak ngeriwik gitu loh Mas. Kayak ngelier gitu. Menurut saya itu menurut saya kurang cepat. Kurang cepat. Cepat yang faktor benar-benar punya burung faktor baru kita proses selanjutnya, tahap selanjutnya. Tapi kalau bahannya itu Mas, bahannya kita nyari di Om Yohan. Iya. Terus nyari yang seperti itu gimana? Apa harus dipisah dulu? Ya dipisah dulu, misalnya diombiokan, syukur-syukur diombiokan udah bunyi. Ini jantan apa betina? Kalau dia nyarinya bahan jantan ya harus dipisah dulu, dipisah kok wek durasi dan ngekeknya itu vector kayak itu yang di belakang saya itu. Yang di belakang itu awalnya vector banget Mas. Jadi itu lagi tak proses sendiri kan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Itu 2 bulan itu nadanya udah langsung rubah itu Mas. Gitu kita kasih pakan kenceng terus rubah terus. Cuman kadang-kadang orang itu bingungnya bagi kadang yang belum pernah itu, Mas saya tak kasih pakannya kenceng kok tidur. Lah itu kebanyakan yang tanya saya itu seperti itu. Mas katanya udah pakai pakan kenceng, pakannya sampean, tapi kok tidur. Itu. Lah itu pengaturannya karena dia antara emosinya sama birahinya nggak imbang. Jadi kenapa punya saya nggak pernah tidur, walaupun pakan kenceng tapi nggak tidur, ngekek terus tuh Mas. Ngekek terus. Malam pun ngekek. Karena saya imbangi antara kita asupan buat ngencengin birahi sama emosinya. Emosinya itu kalau masih single itu jangan jemur lama-lama. Terus kita gantang Mas. Kita gantang ke lapangan kondangan. Ya walaupun kita sesibuk apapun harus sih Mas ya, karena kalau nggak emosinya kita naikin pasti tidur Mas. Burung itu pasti tidur. Jadi dia nggak cenderung ke ngekek, asupan makanannya itu nggak berfungsi maksimal. Itu pasti karena saya udah berulang-ulang saya nyoba, saya perhatikan itu paling maksimal seperti itu. Nanti setelah tahap selanjutnya kan ada ya, kita jumur, kita kasih jodoh dan detailnya itu gampang nanti ya. Intinya kita memilih bahannya itu benar-benar yang harus tepat dulu Mas. Itu pun enggak kayak kita mencetak batu bata pasti jadi langsung jadi. Itu enggak pasti jadi, itu enggak, kita main feeling aja. Kita kayak gini Mas, saya punya pengalaman bikin rumah. Kalau bikin rumah ini seperti ini, insya Allah jadi. Lah itu kemungkinannya kalau udah punya pengalaman itu lebih cepat daripada orang yang belum pernah bikin rumah. Orang belum pernah bikin rumah, mau bikin rumah karena belum pernah lihat bingung, karena udah pernah lihat, udah pernah dengar caranya bikin rumah seperti ini, itu kemungkinan jadi rumah sangat cepat. Iya, lebih cepat daripada orang yang belum pernah bikin rumah. Itu penggambaran saya seperti itu. Oke. Ini untuk soal bahan ya. Iya. Bahan pemilihan bahan yang tepat. Iya. Tapi lebih enak nyarinya yang mungkin yang posisinya sudah di rumah, sudah engkelan atau gimana? Bebas. Kalau udah engkelan ya nggak apa-apa. Kalau udah dijodohin dipisah bunyi ya nggak apa-apa. Kan bebas Mas. Nyari bahan kan bebas. Syukur-syukur udah pasangan. Tinggal kita single dulu lagi sampai gacor lagi, baru kita temukan dengan jodohnya. Seperti itu. Itu pun nggak satu kali langsung ketemu jadi, itu enggak Mas. Kita pasti proses lagi tahap-tahap selanjutnya untuk
kita mengarah ke jalan lapangannya. Intinya kita membahas bahan dulu. Bahan dulu yang sekiranya saya itu kemungkinan untuk jadi itu lebih besar daripada kita kelihatannya kok bagus tapi sebenarnya itu susah kalau burungnya kurang faktor, Mas. Kurang faktor. Kayak gilor-gilor itu faktor banget dulu. Wah, faktor banget itu ya konsletnya bagus. Konsletnya bagus. Tur tahan lama ya. Iya, tahan lama. Kan sekarang banyak konslet ora tahan lama. Iya, tahan lama. Muncul, turun lagi. Iya, itu karena pengaruh nada, Mas. Pengaruh nada. Nada biasanya kalau yang agak tik 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 itu agak lama. Agak lama walaupun dia kebanyakan burung yang nada seperti itu nggak ada gaya. Nggak ada gaya, tapi kalau yang kakak atau mangap atau itu cepet, ibaratnya kita pakai mobil bensinnya cepet habis lah. Bensinnya cepet habis, boros. Gitu. Paling berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun habis. Jadi ini pemilihan bahan versi Om Novi. Iya. Versinya Om Novi. Iya, jadi ya teman-teman boleh setuju boleh tidak karena itu hak masing-masing ya. Iya, betul. Mungkin aku wis koyo Om Novi, ternyata kok ya sama aja. Apa yang dikatakan ternyata podo wae. Ya, itu hak masing-masing. Iya, tapi selama ini yang dipakai Om Novi itu ya memang seperti itu ya, yang fake banget itu ya kemungkinan jadinya itu lebih besar. Jadi tentunya dari pemilihan bahan sampai nanti jadinya ya nek dilalah konslet ya. Konslet itu wis dawa ya, panjang ya. Prosesnya loh maksudnya. Iya, masih panjang. Masih panjang. Berarti dari bahan itu nanti tetap faktor utamanya nanti perawatan itu dibarengi dengan pakan tinggi, Hu. Iya. Nanti kalau udah jalan ya polos lah. Ya, maksudnya tidak ada istilahnya dari bahan yang benar-benar bahan nol itu diproses dengan pakan polos jadi ada nggak, Hu? Ya mungkin ada. Tapi menurut saya cepet yang itulah. Cepet yang pakai pakan tinggi lah. Ibaratnya kalau pakai pakan polos pun mungkin ada orang 1-2 orang pun pakai. Tapi menurut saya cepet yang itu. Cepet yang pakai pakan tinggi. Jadi teman-teman yang sudah atau yang baru mau mulai main lovebird, baru mau nyari bahan-bahan lovebird nanti ini bisa menjadi rujukan ya, minimal ya. Gambarannya seperti ini. Nanti kalau sudah ketemu bahannya, sudah ketemu lovebird sing kira-kira masuk kriteria, tinggal nanti perawatan hariannya dibarengi dengan pakan tinggi. Pakan tingginya sekali lagi tidak mematok. Iya, salah satu. Ya, sekalian seneng produknya, misal Fai kuliner ya itu wae ngono sih, Bu. Promosi. Lah, iya maksudnya punya produknya Fai kuliner ya silakan. Seneng produknya Herman Dangdut ya silakan ya. Herman Pulalo. Oh, Herman Pulalo silakan. Ya, pengen percaya kepada produknya Om Novi ya boleh-boleh juga. Iya. Jadi tidak menganjurkan ya, Bu. Iya, tidak betul. menganjurkan untuk sing di vlog Om Novi yo pakane harus wajib Om Novi. Tidak. Jadi karena banyak yang cocok. Tapi banyak yang cocok ya. Sekali lagi ya kalau mau nyoba-nyoba ya nggak apa-apa. Tapi efeknya ditanggung sendiri ya, Hu. Iya. Efek sampingnya itu efek kesampingnya itu cocok yo terlanjur beli terus ngono lho. Dia ditanggung sendiri. Efek ketagihan itu ya ditanggung sendiri. Karena resellernya sudah seluruh Indonesia. Tadi selentingan di belakang katanya targetnya 100 kota. Wah, ngeri tuh. Tahu sudah siap semua. Lah aku dong kebagian, Bu. Belum. Oh, belum. Oh, ya belum. Sing konco cepak mah burung iki. Wah. Oke, jadi itu untuk pemilihan bahan mudah-mudahan nanti ya materinya hanya satu tapi nanti kalau dipraktekkan benar-benar panjang ya, betul panjang. Dari setelah dapat bahan itu njuk koyo opo betul. Insya Allah nanti di channel saya dan channel Herman Pulalo itu ada pembahasan tentang proses penggacoran, proses rawatan harian dan sebagainya itu sudah sering dibahas di channel Herman Pulalo dan channel Fai Dunia Kijo. Nanti bisa dibuka
channel saya dan channel Herman Pulalo. Nanti Pulalo channel. Oh, Pulalo channel. Nah, Pulalo channel, sorry. Pulalo channel sing punya channel jenengane Herman. Ya. Bang Herman. Oh, Bang Herman. Ya ngono. Kurang saran Herman. Oh ya, Bang Herman. Sing duwe channel Bang Herman ning nama channelnya adalah Pulalo channel. Pak I kuliner. Nah, Pak I Kuliner itu channel yang membahas masalah Makan. bahasa aluse Badung.